tanpa networking, tanpa kerjasama, tanpa memiliki hubungan dengan orang lain, lo jangan pernah berpikir bahwa lo bisa kerja. Lo jangan sendirian, lo bareng-bareng gitu. Kalau event turun dari motor jangan buka helm, itu lucu tuh. Kemarin dong. Kepada Groups ini keberadaannya adalah untuk mensupport event dalam pengembangan bisnis eventnya ya. Iya kan? Ya. Bukan sampai kepada kreatif stage dan sebagainya, lebih kepada untuk mendukung bisnisnya event. Nah kalau kebanyakan kan platform lain itu jual beli tiket. Ya. Kalau kita selain teman-teman IO jual beli tiket, tapi teman-teman IO bisa merasakan manfaat dari fitur yang kita punya. Oke. Nah kalau cuma platform-platform jual beli tiket memang sudah banyak, tapi kan platform yang mendukung sampai dengan ke manajemen eventnya itu yang belum banyak gitu. Ya. Nah, kayak gimana tuh, Bay? Sebagai contoh gini, kalau misalkan jualan tiket di online, offline-nya kan tetap dikontrol sendiri, iya kan? Ini enggak, ini yang kontrol teman-teman di IO semua di lapangan. Jadi aplikasi kita itu tujuannya adalah self service. Jadi kita kasih teman-teman update event, teman-teman full control sendiri semuanya. Teman-teman bisa melakukan promosi eventnya, teman-teman bisa kasih akses ke beberapa orang untuk kontrol tentang eventnya. Teman-teman bisa lihat real time reportnya, berapa banyak eventnya di view, di review sama orang, terus tiket yang laku berapa, terus stok tiketnya tinggal berapa. Karena kadang kan kalau event yang ditunjuk oleh perusahaan klien kita ditunjuk bagian dari marketing strategi untuk membuat sebuah event, itu kan nggak perlu tiket, Om. Itu nggak perlu tiket. Nah, di mana peran Groups dalam IO yang seperti itu? Tapi butuh ini dong, tiket butuh apa? Manajemen aksesnya dong, kontrol orang yang datang ke event. Oke. Kalau gue bilang gue butuh database. Iya, database. Nah, bisa itu? Bisa. Jadi kita itu ada fitur free event, terus free event dengan akses check-in. Jadi siapapun bisa ngambil tiketnya secara gratis. Nah, mengenai terminologi bahasa tuh, kalau itu dilempar ke IO agak bingung. Tapi kalau lo misalnya rubah menjadi komersial dan non komersial, cepet banget IO ngerti. Iya sih mungkin. Gua nggak biasa ngomong ya maksudnya itu karena gini, orang ngelihat platform tiket itu anak-anak IO yang lebih banyak di corporate itu ngelihatnya kayak itu buat promotor, itu buat konser berbayar, seolah-olah kayak bukan buat dia gitu loh. Nah padahal Groups ini menyediakan fasilitas di mana lo bisa bikin event, di mana orang bisa registrasi, ya database-nya masuk, bisa lo bikin batasan-batasan, mau usia, mau gender dan sebagainya itu bisa dimunculkan di situ. Artinya itu yang paling mendasar lah, itu membantu untuk tidak terjadinya antrian yang panjang. Jadi mudah orang masuk dengan QR code apa segala macam gitu ya? Iya. Bisa kayak gitu ya, Pak ya? Bisa. Memang itu sudah berjalan dari pas gua bikin event management system. Udah berjalan? Sudah berjalan. Masih di Jakarta atau udah sampai ke luar Jakarta nih? Udah sampai ke luar Jakarta juga sih. Udah pernah pakai juga di daerah-daerah. Oke. Jadi apa namanya? Menarik sih. Ya gue suka dengan hal kayak gini. Yo. Deg-degan. Bayu jarang masuk podcast ya. Jarang diwawancara. Nah, gini Bay. Ngelihat dari perjalanan lo sekarang, kemudian secara fungsional itu sudah berjalan gitu ya. Kemudian lo tahu dunia perkembangan event juga semakin berkembang. Dengan nanti munculnya berbagai asosiasi, berbagai pelaku event, orang semakin serius. Ingat ya, event nggak ada sekolahnya. Ingat satu hal, event tuh nggak ada sekolahnya gitu. Jadi lo adalah bagian yang bisa menyumbang edukasi kepada dunia event, bahwa event itu harus digarap dengan benar, baik event komersial maupun non komersial gitu. Gue nanya sama lo sekarang ini lo ada di titik mana menurut lo? Apakah sudah di ujung atau lo masih harus banyak belajar?
Sekarang ini masih banyak harus belajar. Masih banyak harus Karena gua sampai dengan bikin gua mau nanya tadi dulu sebelum jawab itu. Database lo berapa sekarang? Ini supaya teman-teman yang menarik kan. Database-nya kira-kira berapa? Udah hampir 200 ribuan. 200.000 database potensial buyer. Ya, potensial orang yang menonton. Kalangannya bisa diketahui nggak? Gendernya? Kalau usianya itu di kita itu rata-rata 22 sampai 32 tahun. Oke, 22 sampai 32 tahun. Tertinggi. Oke. Ini penting soalnya karena segmentasi audiens kan klien kita kan selalu minta segmentasi. Target marketnya ada di situ. Gimana? Baik. Tadi yang apa sekarang. pertanyaannya? Ya sekarang lo udah sampai di mana nih? Iya. Mau ngapain lagi gitu loh? Gue ya masih baru banget belajar di dunia event karena memang gue nggak pernah punya basic, apalagi ikut event. Yeah. Sampai dengan 2018 gue nggak pernah namanya ikut event sekalipun. Datang ke event aja enggak, mungkin pernah sekali kayak Java Jazz ya gitu-gitu. Jadi gue sebagai audience gitu kan. Ya jadi gue ngerti ya. Lo mimpi karena lo adalah konsumen tadinya. Iya. Lo memiliki platform IT. Terus lo pengen punya solusi gimana caranya lo bisa mencari event dengan cepat informasi. Begitu lo berjalan, informasi itu bisa lo buat, ternyata ada satu hal lagi yang lo masih merasa harus belajar, yaitu lo ingin malah mendalami dunia event. Nah makanya dari proses gue yang nggak ngerti event itu tahun 2018 itu ngebentuk event management system. Ya. Lu bayangin, gue cuma butuh waktu berapa bulan doang ini buat belajar, mempelajari apa sistem dunia event itu seperti apa sih, flow kerjanya, terus apa sih keuntungannya, terus bagaimana gue bisa jual ke orang-orang tentang platform gue ini. Nah, ya sampai dengan hari ini ya gue masih terus belajar juga gitu kan. Jadi gue bener-bener belum sampai 2 tahun kayak bergelut dengan dunia event. Bener-bener masih baru banget gitu. Oke, tapi kan sekarang lo sudah, ya kan? Sudah banyak kenal dengan teman-teman event, sudah sering presentasi ke kantor IO, ya kan? Nah, tinggal teman-teman IO ini harus diberi pengertian, edukasi. Gini, bagaimana lo bisa menjadi sebuah solusi buat event gitu. Tadi kan lo bilang event management. Gue lebih ngelihat bahwa lo akan support hal-hal yang bersifat financial, kemudian bagaimana kita menentukan margin untuk income-nya sebuah perusahaan, kemudian orang bisa menggunakan dengan cara self service. Itu sih sangat menarik. Masalahnya bagaimana lo mengedukasi itu gitu. Nah, gue juga kebetulan nggak pernah punya basic marketing. Oke. Ya memang gue agak kesulitan juga untuk menjelaskan platform gue itu. Iya. Yang kalau misalnya sebenarnya mungkin kalau kita udah sering ngobrol, kenal deket, gue bisa menceritakan kayak Om Manto juga udah pernah berapa kali gue present tentang Goops tuh kayak gimana, makanya sampai sekarang gue diajak ngobrol kayak gini. Karena memang dia udah lebih tahu mungkin dari gue gitu. Kalau penjelasan gitu. Kalau lo dari titik konsumen berangkatnya, kalau gue dari titik ininya, kreatornya kan gitu. Iya, benar. Iya kan? Lo dari titik konsumennya, gue dari titik kreatornya. Nah, Goops ini kan ada di tengah. Iya kan? Lo sudah berat kemana? Berat ke menjawab konsumen atau berat ke menambah service kan gitu buat konsumen itu sendiri gitu. Kalau konsumen sih sebenarnya simple ya. Gue bisa beli tiket, udah selesai. Udah beres. Tapi yang pengen gue manjain ini adalah event creator. Oke. Itu yang gue pengen manjain. Goops adalah sebuah platform yang harusnya bisa memancing orang keluar dari lubangnya dengan cara lo membuat dream effect. Dream effect-nya itu adalah lo membuat sesuatu yang bisa menghargai mereka, para kreator, sehingga para kreator mau keluar dan muncul pride. Sehingga dampak bisnisnya ke dia di masa depan adalah gue bisa diakui banyak orang. Karena apa? Karena membuat sebuah event. Yang lo bikin adalah tantangan untuk membuat event. Kompetisi membuat event. Ini platform yang paling pas. Jadi Goops menantang orang, para kreator event, bikinlah konsep, nanti gue yang support. Sebenarnya udah ada di history event namanya. Oke. Jadi gue berapa kali juga dihubungin sama calon-calon sponsor gitu. Kayak mereka nanya, Mas bisa nggak sih? Gue pengen tahu nih, gue pengen cari event yang bisa gue danain. Tapi kan gue butuh historinya mereka. Nah makanya waktu itu kita munculin history event. Nah di situ banyak banget event-event yang sudah diposting sama orang-orang ataupun sama
kontributor kita lah kasar gitu kan. Nah, terus ada reviewnya. Nah, itu jadi satu acuan juga buat sponsor. Oh, dia sebelumnya pernah bikin event ini, ratingnya bagus, acaranya mulus, segala macam. Itu caranya gimana? Caranya Goops mendapatkan informasi itu, para kreator itu dengan cara bekerja sama. Jadi dari katakan lagi nih, itu dokumentasi bekas lo kerja sama dengan mereka, atau lo memang membuat sebuah cara sehingga history itu masuk? Lebih ke waktu itu karena memang basicnya nggak punya marketing, gue touch satu-satu, pegang orang satu-satu, ajakin ngobrol, ketemu, jelasin, masukin informasinya, masukin informasinya, jelasin benar-benar detail, 2-3 kali ketemu, kadang mental, kadang masuk, kadang mental, nah hal kayak gitu. Yang paling mahal itu dan yang jadi pelajaran gue adalah mengedukasi orang, karena belum tentu semua orang bisa paham dengan apa yang itu, apa yang dimaksud dengan teknologi digital gitu. Apalagi berhubungan dengan dunia event. Yang sekarang itu total kita punya 29 fitur yang 60%-nya belum dimiliki sama beberapa platform lain. Kayak akses manajemen, promosi event, terus akses report real time. Tapi banyak banget ya, maksudnya gini loh. Gue ngelihat ya mungkin bukan lo doang, mungkin ada lagi di tempat lain ya. Ada satu keranjang isinya permen banyak gitu. Kan ada permen yang besar, ada permen yang kecil, ada permen yang manis banget, ada permen rasa apa gitu. Nah ini kan harus muncul gitu loh. Jadi kalau misalnya too much, misalnya kebanyakan yang lo tawarkan, buruk gitu sekaligus, ya teman-teman IO yang belum terbiasa dengan digital makin bingung om. Ngerti gak? Makin banyak loh IO yang belum terbiasa dengan digital tuh banyak banget. Masih banyak banget. Malah mungkin yang sadar digital adalah IO baru yang isinya anak-anak muda, itu mungkin lebih sadar digital gitu. IO yang sudah mapan, yang sudah lah, mungkin dia harus menggali lagi, belajar lagi dari anak-anak milenial untuk itu gitu. Ya dari 2019 itu sebenarnya kerjasama kita lebih banyak bukan ke IO. Terus terang, lebih banyak ke sekolah sama ke kampus. Karena mereka aktif terhadap teknologi gitu, dan mereka satu nggak punya budget yang gede untuk sewa platform registrasi. Terus mereka bingung mau promosin eventnya di mana, bayarkah, gratiskah, gitu kan. Nah, dengan adanya Goops ini kan selain dia bisa manajemen eventnya, tapi eventnya dipromosikan juga sama kita, ke seluruh pengguna kita. Berarti lo sekarang ada tujuan ingin mengedukasi. Lo ada tujuan supaya teman-teman IO atau siapapun para kreator event, para promotor mengetahui apa fungsi dari lo. Iya, benar. Kenapa lo penting diajak kerjasama? Iya kan? Jadi apa mimpi lo sekarang? Yang dalam waktu dekat ingin lo capai nih, setahun 2 tahun ke depan? Semua yang dilakukan sama para IO itu tercatat secara digital. Karena itu akan jadi satu portfolio dia di masa depan. Lo nggak usah capek-capek lagi keluar ini pak, hasil event saya sebelumnya penjualannya sekian, ininya sekian. Terus ini dokumentasi ukuran kesuksesannya kelihatan. Nah ketika nanti eventnya sudah tercatat di digital, itu kan nggak pernah akan kehapus sampai kapanpun. Orang biar kata Goops sudah nggak ada pun sekalipun, tetap catatan historinya ada. Baik di Google search engine-nya ataupun di berita-berita, itu tetap ada keberhasilan atau kegagalan satu event lah. Tapi kalau di Goops nih, satu tadi fungsi itu sangat menarik lah. Kalau buat gue sih ini gue bungkus ya, Goops sudah gue bungkus gitu loh. Artinya gue sudah 100% tertarik dengan Goops. Bagaimana dengan komunitas? Bukan Goops perlu membuat komunitas, bukan. Bagaimana lo melakukan penetrate kepada komunitas-komunitas yang memang pemerhati event, baik itu promotor, baik itu IO, baik itu teman-teman mahasiswa gitu. Lo punya media nggak sih? Kita punya halaman artikel doang sih. Belum menjadi media online? Belum. Nah, gimana cara kita bikin tertarik orang untuk mau menggunakan Goops atau orang mau tertarik sama event? Kita bikin namanya sistem poin. Kreator event itu dapat poin 10. Terus orang yang mereview event itu dapat poin 5. Nah, di kita itu sebenarnya ada setiap tahun itu rencananya memang walaupun belum berjalan sampai dengan saat ini. Kita pengen tuh orang
buka groups atau orang yang review itu dapat poin. Nah setiap tahun tanpa kita undi kita akan kasih hadiah ke orang-orang yang sudah mereview event. Tujuannya apa ya? Kembali lagi untuk melihat keberhasilan satu event, historinya gitu loh. Tujuannya sih lebih ke situ gitu. Kalau gua bilang lo ingin menjadi sebuah platform nomor 1 di Indonesia, itu bukan mimpi lo. Platform event manajemen bisnis, event bisnis lah ya, nomor 1 di Indonesia. Ya siapa sih yang nggak pengen punya mimpi kayak gitu ya? Kalau bisa se-Asia ya, seluruh dunia. Terus apa hambatannya sekarang? Ya. Tricky. Pertanyaannya tricky. Ini bisa diedit bisa enggak? Bisa diedit bisa enggak? Hambatannya gue pertama adalah nggak mudah mencari orang yang punya satu visi dan misi sama kita sama. Terus bisa bekerja sama dengan baik. Kalau masalah finansial udah umum lah ya. Ya. Semua orang pasti permasalahan sama. Ya mendasar juga itu. Ya. Gajinya terlalu mahal, ini itu segala macam. Sekarang kita gaji orang gede pun kalau misalnya kita nggak satu visi dan misi sama dia, kapanpun dia bisa cabut. Ya. Yang nggak ada hasilnya buat kita orang kerja 1 bulan 2 bulan. Gitu. Ya. Tapi yang pengen gue bangun ini adalah budaya kerjanya sih. Ya. Ya lo butuh orang-orang berintegritas sebenarnya. Iya. Berintegritas di dunia event, orang yang memang ingin memajukan. Ini ada Om Vicky, dari tadi kan belum ngomong. Om Vicky punya pengalaman apa di event digital? Baru aja sih. Apa? Yang ada digitalnya lah. Gue lagi pelajarin yang dari Groups sih. Yang sangat menarik gitu kan. Ada beberapa yang mungkin nanti Om Anto ya kita bisa kerjasama nih. Gitu kan ya. Nanti kita kaji lebih dalam lah Om Bayu ya. Iya. Ada event gede lah ya. Insya Allah. Ini pandeminya lewatin dulu nih. Pandeminya lewatin dulu. Kalau nggak bisa lewat. Benar nih kita. Terus kalau bicara masalah, gue pengen tahu itu kan ya. Visinya apa sih? Tadi ngomong visi misi belum. Ya. Belum di-implicate bener gitu. Apa sih visinya? Visinya gue pengen ada satu platform yang bisa memaksimalin dunia event ini bener-bener bisa dimaksimalin, kayak promosi eventnya dapet, tools manajemen eventnya dapet, terus kebutuhan event itu yang belum ada itu bisa kita munculkan. Misalnya begitu ya. Kayak misalkan gini, pernah nggak sih ngalamin kendala di satu event bazar, terus tiba-tiba tukang bakso marah-marah sama kita, gue bayar mahal sama lu, tapi dagangan gue nggak laku. Bukalapak di situ. Iya, Bukalapak di situ tapi dagangannya nggak laku. Berarti promosinya belum naik. Nah, padahal sepengetahuan IO lihat itu tukang bakso kayaknya rame terus. Ternyata bukan beli, nongkrong. Terus IO datanya apa supaya orang supaya bisa mengukur. Bukan mengukur ya, apa? Kita memvalidasi si tukang bakso itu bener nggak sih laku apa enggak dagangannya. Iya. Nggak ada sekarang kan. Iya. Gue juga lagi ciptain satu. Jadi harus ada sesuatu yang bisa mencatat terjadinya transaksi. Oh, sampai ke sana. Iya. Jadi peserta pameran, dia nggak bisa, ya istilahnya nggak bisa bohong lah gitu loh. Semuanya tercatat. Secara digital. Iya, akurat. Dan semua cashless. Tidak ada uang cash. Oh iya, dari cashless bisa. Nah, terus lagi adalah pencatatan penjualan tiket. Berapa banyak sih? Lo udah begini, gue pengen nanya, ini kan mimpi lo nih. Jangan-jangan orang udah ada yang jalanin mimpi lo ini? Ada nggak di platform lain? Udah pelajarin belum? Udah ada. Dan sudah berjalan mereka? Sudah berjalan, tapi kan harganya harga yang sangat mahal gitu. Oke. Nah, karena perusahaannya perusahaan besar. Warnanya hijau. dan itu semua dikerjakan oleh timnya mereka. Oke. Kita kan pengen self service. Kita menghadirkan semua fitur yang itu bisa di maintenance sama teman-teman IO sendiri gitu loh. Tanpa perlu ada campur tangan dari groups. Jadi teman-teman IO silakan manajemen sendiri semuanya. Nah, kalau di platform lain itu manajemen tetap dihandle sama pihaknya mereka, makanya harganya bisa mahal. Ya. Tapi kalau misalnya gini ya, ini contoh aja nih, contoh sederhana. Misalnya kita ada 100 pameran, 100 booth di sebuah pameran.
Mungkin nggak Goops ini mensupport event itu untuk memperlancar pencatatan sebuah transaksi, itu menempatkan 100 kru di 100 booth yang mengoperasikan transaksi tersebut. Sementara untuk membantu dulu gitu. Edukasinya di situ, pelan-pelan sehingga orang lama-lama bisa. Orang-orang mengerjakan itu nggak sih? Yang perusahaan lain mengerjakan itu nggak sih? Ya, mengerjakan itu karena dia punya kemampuan finansial yang besar. Berarti balik lagi ke finansial. Gitu, artinya mimpi ini is on the way gitu. The dream is on the way. The dream is on the way. Jadi investasi harusnya bisa masuk ke dalam sini. Apa yang membuat investor bisa tertarik kepada Goops lebih jauh? Sekarang udah ada investornya, ya kan? Tapi apa yang membuat lebih jauh lagi supaya lebih tertarik? Gue sendiri jawabannya ngambang, nggak tahu. Tapi menurut gue investor harus ngelihat kekuatan-kekuatan baru di Goops. Kalau balik lagi kepada modal lama, istilahnya lo sudah berjalan sekian tahun, lo akhirnya punya database, punya, apakah ternyata itu belum cukup? Harus ada apa ya? Harus ada penarik lagi supaya investor mau. Kalau mimpi udah nggak usah dibicarain, mimpi is on the way gitu loh. Mimpinya is on the way, buktinya juga sudah ada banyak gitu. Sebelum kesalip sama orang maksud gua baik. Iya benar. Iya loh. Yang gua rasain sih kan gini. Sekarang ada platform baru yang memunculkan artis duluan. Artis duluan. Jadi artis itu kalau mau ngetop, kalau mau dia berhasil dalam karir segala macam, dia bisa berpromosi di apps itu gitu. Gua nggak tahu arahnya itu kemana gitu. Tapi sekarang masih jalannya di situ. Memulainya dengan cara yang berbeda. Tantangan ini bagian dari mimpi gua lah. Bukan mimpi utama, tapi bagian dari perjalanan. Once gue disuruh bikin sebuah event komunitas, dimana motor lah ya gue sebut. Gue nggak main motor, gue punya motor, tapi bukan bikers, bukan orang yang istilahnya pakai colors gitu, pakai patch. Anak motor yang luar biasa lah, persahabatan, persaudaraannya. Gue nggak ngerti, gue taunya gue bisa naik motor aja. Kalau dibilang anak motor ya anak motor-motoran lah gitu. Tapi begitu tantangan itu muncul, harus memunculkan sekian ribu orang dengan patch, gue di situ jadi anak motor. Gue mempelajari bukan jadi anak motor pura-pura, karena akhirnya gue mencintai itu. Jadi gue turun ke bawah, berdiskusi dengan banyak orang, bertanya tentang ya seluk-beluk tentang dunia komunitas motor. Apa itu persaudaraan, apa itu membangun pride. Dari mereka gue belajar. Jadi once gue ngobrol sama orang yang bekerja sama gue, dia akhirnya muncul kepercayaan. Ambience-nya dapat gitu. Karena gue ada di situ. Nah, mungkin itu, Bay. Mungkin itu. Jadi kalau misalnya yang akan didekati adalah orang yang dengan latar belakang tertentu, memang lo harus kasak-kusuk dulu tuh di dunia itu. Gitu. Sehingga lo tidak kaku kepada apa yang lo inginkan. Gitu. Tapi lebih humble melihat situasi yang sedang dihadapi oleh calon mitra, gitu, calon investor. Ya kalau ada yang tertarik sih ya. Ya ini investor kayak apa yang diinginkan? Sebenarnya sih gini. Karena gini, gua kalau lo dicaplok diambil sama perusahaan yang udah gila-gilaan itu, lo dicaplok diambil, sini deh, gua ambil, gua kembangin deh gitu. Ya gue merasa rugi sih. Lo nggak akan dirugikan. Ya rugi lah. RP-nya nggak akan dirugikan gitu. Tetap rugi. Secara waktu 2 tahun apa yang gue lakukan sia-sia. Kalau cuma soal angka, ya maksudnya ya itu akan bisa ketemu gitu loh. Berarti mengembangkan Goops bersama-sama. Yes. Iya. Kalau lo nggak akan dilepas karena lo otaknya. Kalau mengembangkan Goops sama-sama ya kita jalan aja. Nah, karena bukan soal angka lu berapa persen atau lu gaji lu lebih gede atau enggak sih, tapi keberhasilan yang hakiki menurut gue itu adalah ketika gue melakukan sesuatu dari nol dengan tulus, benar-benar ngerasain pengorbanan yang masuk ke sana kemari, berdarah-darah,
ya itu satu kepuasan sendiri yang nggak akan pernah bisa kebayar sih sampai kapan. Oke. Mau duit sebesar apapun. Jadi itu bisa dibilang priceless ya? Iya. Itu priceless. Itu yang nggak bisa dibeli. Itu nggak bisa dibeli. Jadi apapun yang terjadi dalam sebuah kerjasama yang base-nya adalah sebuah mimpinya nggak akan bisa dibeli. Iya. Iya kan? Makanya gue selalu bilang, keuntungannya bisa dinikmati bareng, tapi mimpi gue nggak bisa lo beli gitu. ketika dia udah berhasil menciptakan sesuatu dikasih angka besar, terus dia menciptakan sesuatu yang lebih besar lagi, ternyata nggak sesuai dengan mimpinya dia sebelumnya, akhirnya jadi berantakan. Itu yang bahaya. Makanya gue nggak akan pernah jual mimpi gue. Sampai kapan gue. Gue juga nggak akan pernah jual sih mimpi gue. Itu benar tuh. Mimpi kita jangan sampai dijual. Jadi kalau mau ikut dalam kendaraan mimpi kita, hayu. Iya, bersama-sama gitu. Tapi mimpinya setelah nggak akan kita itu jual. mau ciptakan mimpinya masing-masing terserah. Ya. Tapi kita satu tujuan dulu nih. Setelah kita sudah mencapai tujuan kita, lu punya mimpi lu, silakan jalanin mimpi lu. Karena kita nggak pernah bisa melarang orang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya gitu. Nggak ada yang bisa. Oke, baik. Menarik. Gue stop di situ pembicaraan kita. Gue yakin pemirsa nih, teman-teman yang nonton mungkin jadi mikir kayak apa membangun sebuah mimpi dan bagaimana itu diwujudkan dengan Papaya. Kemudian mimpi itu someday akan berhasil. Dan gue yakin karena lo sudah on the way kepada dream lo gitu. Sekarang terakhir pertanyaan gue, apa yang lo tawarkan sama IO? Nah, mumpung ini adalah channel untuk para kreator event, para pemimpi, para event planner. Event planner ini kan membuat sebuah karya, katakanlah untuk dijual, untuk ditawarkan kepada orang. Dia butuh kekuatan, baik. Kekuatan data, kekuatan database, kekuatan mitra. Salah satunya adalah platform yang seperti Goops ini. Apa yang lo tawarin sama event planner? Jadi gue punya empat service lah yang bisa ditawarkan. Pertama adalah free promosi event. Terus kedua adalah free dengan registrasi event. Ketiga adalah professional event. Yang bisa jual beli tiket, manajemen event secara profesional. Terus yang keempat adalah custom event. Nah, kalau teman-teman IO pengen bikin satu event yang full custom, kayak misalkan pengen bikin etiketnya spesial, invitationnya spesial, terus landing page spesial, terus pengen bikin microsite segala macam, terus pengen kita bisa. Microsite event ya? Microsite. Dan bahkan teman-teman misalkan punya website sendiri, bisa nggak sih tiketnya itu dijual di website kita sendiri, di website teman-teman, tapi tetap di belakangnya pakai sistemnya Goops, pakai API. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi teman-teman bisa jual tiketnya di website teman-teman sendiri, tapi tetap di belakangnya itu. Ngerti gue. Jadi customize alanya dia maunya seperti apa, style dia. Terserah. Tapi platform di belakangnya adalah Goops yang menurut. Bayu, thank you. Pembicaraan ini sangat menginspirasi ya. Ini mendukung bisnis gitu. Jadi bukan lo jangan mimpi doang, harus terjadi sesuatu dari mimpi lo itu, gitu ya. Thank you semuanya, Om Bayu, thank you. Om Vicky, thank you. Thank you, Ya, buat teman-teman terima kasih sudah menyaksikan channel Antonovos. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak mungkin ke teman-teman lo yang merasa satu ide dengan lo. Tetap keren dan jangan norak. Cara menggunakan Goops untuk pertama kali. Pertama, sign in dengan akun Google kamu. Masukkan nomor ponsel kamu dan masukkan nomor verifikasi yang telah dikirim di nomor ponsel kamu. Lalu, pilih bahasa yang kamu inginkan. Setelah sudah login, kamu akan masuk ke beranda. Lalu di fitur Maps, kamu bisa melihat acara yang sedang berlangsung dan acara yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Di fitur Top Event, kamu bisa melihat acara yang lagi ngetren. Jika kamu ingin mencari event berdasarkan kategori, klik event. Lalu setelah itu, pilih kategori event yang kamu inginkan. Setelah memilih kategori event yang kamu inginkan, kamu dapat memilih event dari hari ini, minggu ini, dan bulan ini. Lalu pilih event yang kamu inginkan untuk melihat rincian event tersebut. Di rincian event, kamu bisa melihat kontak info, jadwal event, lokasi event, dan lain-lain. Klik bergabung untuk mengulas event tersebut, dan kamu juga bisa melihat siapa aja nih yang datang di event tersebut. Udah nemu eventnya tapi bingung arahnya? Gampang, kamu tinggal klik lihat lokasi,
untuk mendapatkan petunjuk arah ke event tersebut. Gimana? Gampang kan pakai Gobs? Ayo install Gobs sekarang. Gobs, explore and discover your events.